Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, YouTuber favorit kalian. Nama aku Ira Nunandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau menonton video ini. Dan tahukah kalian tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti alam semesta lah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Nah, video kali ini adalah video tentang, tentu saja, di setiap video aku tuh aku selalu angkat pertanyaan untuk aku bahas di video-video aku. Dan pertanyaan yang mau aku angkat ini adalah, kakak, aku tuh susah banget ya buat visualisasi. Adakah cara dalam law of attraction ataupun the law of assumption untuk sekalipun aku nggak visualisasi, tapi aku bisa memanifest jauh lebih cepat? Tenang aja, selalu ada cara di setiap masalah atau di setiap tantangan yang kita punya. Jadi jangan khawatir, jangan dulu menggebu-gebu, karena kalau semakin khawatir, semakin menggebu-gebu, maka keinginan kita akan semakin susah buat termanifest atau semakin jauh dari kita. Susah visualisasi. Nah, sebenarnya susah visualisasi ini bukan hanya menjadi suatu masalah bagi kamu. Banyak banget kok yang punya masalah tentang visualisasi, termasuk aku. Dulu aku juga susah banget buat visualisasi, sampai akhirnya aku menemukan satu cara yang walaupun kita susah visualisasi, tetapi kita bisa memanifest lebih cepat, dengan syarat yaitu kita harus yakin, dan tentu saja dalam hal ini kita menerapkan the law of assumption untuk menjawab permasalahan kita itu. Caranya adalah dengan menggunakan media foto. Ya, kalian tidak salah dengar, sudah pernah aku bahas kok di video mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu aku bahas bagaimana caranya agar kita menarik seseorang ke dalam hidup kita, menarik mantan, menarik SP, menarik pekerjaan, mempengaruhi pikiran orang lain gitu, supaya bisa kita manifest untuk menjadi milik kita. Bisa menarik orang untuk datang ke dalam hidup kita, bisa bikin mantan kita balikan lagi dengan menggunakan foto. Tapi kalau yang bisa aku sarankan, karena banyak juga kok orang menyarankan bahwa cuma dengan memandangi foto bisa memanifest sesuatu. Kalau aku setuju, tapi aku ingin menambahkan lagi supaya lebih powerful lagi. Visualisasi itu adalah salah satu langkah yang saya bisa bilang, kalau tanpa visualisasi bisa aja maksud kita akan berbeda dari apa yang kita inginkan. Misalkan kita minta tukang bikin rumah, kalau kita nggak kasih gambaran yang dengan jelas, bisa jadi rumahnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi visualisasi itu menurut aku adalah langkah yang sangat penting supaya ketika impian kita itu bisa termanifest menjadi kenyataan, itu benar-benar sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan di kepala kita. Tapi memang visualisasi itu bagi orang yang baru pertama kali ingin menerapkan visualisasi pada suatu keinginan yang menurut dia susah buat dijangkau, itu memang jadi satu tantangan yang berat ya. Dan kadang-kadang kita baru mungkin sekali dua kali ketika tidak bisa melakukan visualisasi, kadang-kadang kita sudah putus asa, dan akhirnya ketika kita sudah putus asa, ya bukan semakin dekat impian kita itu, malah semakin jauh. Jadi memang emosi-emosi negatif tuh ketika dalam memanifest sesuatu itu sebaiknya dihilangkan. Nah, kalau dari versi aku, memanifest menggunakan foto itu bisa-bisa aja, tetapi kalian harus melewati langkah-langkah yang mau aku kasih ke kalian. Nah, langkah yang pertama itu kalian harus putuskan kalian mau apa dulu ya. Sedetil mungkin ya, sespesifik mungkin mau apa. Kalau mau mantan balikan, mantan yang mana, fotonya mana.
atau kalau mau suatu pekerjaan, boleh kamu ambil contoh foto seragamnya tuh kayak gimana atau kegiatannya tuh kayak gimana gitu. Atau kalau kalian mau memanifest uang, oke, kalian silakan ambil foto uang. Misalkan kalau kalian mau memanifest 50 juta atau 100 juta atau 1 miliar misalkan, kalian boleh ambil foto uang 1 miliar itu sebanyak apa, atau 50 juta itu sebanyak apa, atau 100 juta itu sebanyak apa. Kalian putuskan dulu kalian maunya apa. Atau SP yang biasa kalian tanyakan aku tuh soal SP. Kalian bisa ambil foto SP kalian dan kalian siapkan. Jadi hal yang pertama itu memang harus kalian putuskan siapa target kalian atau apa target kalian. Nah, yang kedua, pandangi fotonya dan ucapkan afirmasi atau sesuatu yang mau kalian manifestasikan. Contoh, misalkan kalau foto yang kalian pegang itu adalah foto mantan kalian misalkan, dan kalian ingin balikan lagi sama dia kan, kalian pandangi fotonya dan kalian katakan, kamu rindu aku, kamu sekarang menghubungi aku. Kamu rindu aku, kamu sekarang menghubungi aku. Kamu menghubungi aku sekarang, kamu rindu aku, kayak gitu. Atau SP-nya diambil fotonya, terus kamu merindukan aku, kamu menyayangi aku, kamu menyadari bahwa kamu mencintai aku, gitu. Boleh kayak gitu. Atau kalau soal pekerjaan nih, misalkan kalian mau kalian menduduki suatu posisi itu, kalian boleh ambil gambar atau foto tentang posisi itu, kayak gitu. Misalkan kalau aku guru ya, aku ambil foto orang yang memakai seragam guru gitu, aku pandangi fotonya, terus aku bilang yang ada dalam foto itu adalah aku sedang pakai seragam itu, kayak gitu. Atau kalian ambil, kalau kalian mau soal uang gitu, ambil foto uang yang sudah aku bilang tadi, ambil fotonya dan kamu bilang, ini adalah uang aku, ini adalah uang aku, ini adalah uang aku, ini adalah uang aku, gitu. Jadi nomor 2 itu memang kalian harus memandangi foto target kalian dan kalian ucapkan afirmasi sesering mungkin pada foto tersebut. Nah, cara yang ketiga adalah asumsi. Asumsikanlah bahwa ketika kalian mengucapkan afirmasi, kalian harus percaya bahwa pesan tersebut bukan hanya selesai di sini. Kalian harus percaya bahwa pesan tersebut itu benar-benar sudah sampai ke dia di sana. Jadi ini bukan cuma sekedar foto, ini adalah benar-benar dia, dan ketika saya ngucapin ini langsung ngefek di sana gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngelihat foto terus kalian bisa langsung memanifest sesuatu. Enggak sih, kalau menurut aku enggak. Kalian harus punya keyakinan di mana ketika kalian menyampaikan, ini mirip seperti whisper method sih, tapi kalau whisper method itu kan menggunakan visualisasi, atau mirip seperti apa ya, mempengaruhi pikiran jarak jauh. Itu juga bisa kok, mirip seperti itu, tapi bedanya ini lebih simple, yaitu kita ambil fotonya, kita ngomong, tapi kita punya keyakinan bahwa ini bukan cuma sekedar ngomong, dia pesannya ini memang benar-benar udah sampai ke dia gitu. Atau kalau aku pernah dengar cerita sih kayak media santet-santet gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi kayak fotonya kalau kita tusuk, kalau kita punya keyakinan bahwa ketika kita tusuk ini, dia juga di sana merasakannya. Kayaknya betul sih, lebih mirip kayak santet atau pelet lah, atau apapun itu dalam ilmu hitam. Dan faktanya adalah sebenarnya ilmu hitam atau santet atau apapun itulah, oke, itu sebenarnya juga menerapkan LOE dalam mempraktekannya. Karena mirip sih, tapi bedanya kalau dalam ilmu hitam kan kita harus melakukan ritual-ritual menyembah ini, menyembah setan ini, misalkan contoh kamu harus ini dan harus begitu gitu. Tapi kalau dalam LOE enggak sih, kita cukup butuh foto dan kita punya keyakinan bahwa ketika kita ngomong ini udah langsung efek di sana. Itu. Terus langkah yang berikutnya adalah setelah kita ngomong kayak gitu ya, kita let it go gitu. Kita hidup seolah-olah kita sudah benar-benar membisikkan
itu ke telinganya supaya dia bisa nurut, supaya dia bisa telepon kita, supaya dia bisa menghubungi kita, supaya dia bisa rindu kita, kayak gitu. Kalau kamu mau diterima di suatu pekerjaan dan kamu tahu siapa pimpinannya gitu, silakan kamu bisikan hal-hal apa yang mau dia itu lakukan buat kamu. Kayak, halo Pak, aku adalah pegawaimu, aku pasti bertanggung jawab, aku adalah orang yang setia terhadap setiap tugas-tugas. Kamu pasti selalu beruntung kalau aku bisa ada di tempat kamu, bekerja di tempat kamu, kayak gitu. Jadi ngomong kayak gitu di foto tersebut gitu, dan kamu harus yakin bahwa apapun yang kamu ucapkan itu benar-benar ngefek di sana, dan kamu percaya bahwa dia pasti melakukan apapun yang sudah kamu sampaikan ke dia gitu. Itu aja sih. Jadi tidak hanya sekedar melihat foto, tetapi kamu juga sedang mengirimkan sinyal, benar-benar sinyal ke dia, layaknya kayak kita lagi telepon kayak gitu. Layaknya seperti itu, harus punya keyakinan yang setebal itu. Dan percayalah, ketika kita let it go, kita bekerja seolah-olah kita sudah memiliki itu gitu. Ketika kita udah let it go, maka biasanya keinginan kita itu atau impian kita itu bakal jauh lebih cepat ke manifest. Sekarang bagaimana keyakinan kita? Kalau kita bilang saat ini juga, sekarang ini juga sudah ke manifest. Kalau keyakinan kita latih seperti itu terus, maka akan lebih cepat impian kita itu buat ke manifest. Nah, itu dia langkah-langkah sederhana dari aku. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar, supaya pertanyaan-pertanyaan kalian itu bisa aku jadikan video. Dan subscribe channel ini, like video ini, supaya kalian bisa dapat video-video terbaru dari aku seputar The Law of Attraction ataupun The Law of Assumption. Saya Ira Nunandale, YouTuber favorit kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!